Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 yang beranggotakan Lub Suljana NIM 176530, Siti Khalifah NIM 176535, dan saya sendiri Aidian Fitri Melina NIM 176587 akan menjelaskan materi pemodelan interaksi Rich. Sebelumnya, saya akan menjelaskan secara umum apa itu pemodelan interaksi Rich. Kita, manusia, berada dalam ekologi, artefak fisik, dan juga sistem elektronik. Baru-baru ini, sistem ekologi yang kaya telah menjadi lebih kompleks karena adanya sistem elektronik dan perkembangan teknologi yang semakin mutakhir. Oleh sebab itu, pemodelan interaksi Rich dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu analisis status peristiwa, yang kedua konteks kaya, dan yang ketiga adalah sistem berbasis sensor. Analisis status peristiwa adalah teknik semi formal yang mudah diterapkan, mengklasifikasikan fenomena sebagai peristiwa atau status, mewujudkan psikologi naif, menyoroti masalah umpan balik di antara muka. Status dari analisis status peristiwa, salah satu contohnya adalah tampilan layar, tampilan jalan, dan juga posisi mouse. Kemudian ada kerangka kerja pemersatu, yaitu sistem analisis formal, pengguna, psikologi, dan heuristik. Selanjutnya ada peristiwa, yaitu merupakan hal-hal yang terjadi. Salah satu contohnya adalah bel alarm, beep, penekanan tombol, dan ada perilaku waktu, mendeteksi keterlambatan, dan juga umpan balik. Dan ada juga fenomena yang dapat dipindah tangankan. Salah satu contohnya adalah polling, agen aktif menemukan perubahan status. Kumpulan fenomena yang kaya. Di tabel yang sudah ada beberapa peristiwa dan juga status. Inputnya berupa penekanan tombol, dan statusnya adalah posisi mouse. Output ada beep, tampilan, internal, interupsi, dan juga status dokumen. Kemudian eksternal, waktu, dan suhu. Selanjutnya ada beberapa seperangkat perilaku Rich. Yang pertama ada tindakan yang menyatakan perubahan pada suatu peristiwa. Yang kedua, ada peristiwa perubahan status. Misalnya, stok turun di bawah level pemesanan ulang. Dan yang ketiga, ada perilaku intersitial. Antar tindakan, misalnya menyeret icon. Notasi standar biasanya terkadang tidak pernah. Properti peristiwa. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama, peristiwa perubahan status, yaitu berlalunya waktu. Yang kedua ada peristiwa aktual dan yang dirasakan, biasanya ada celah. Yang ketiga ada jajak pendapat, melirik arloji wajah, perubahan status menjadi peristiwa yang dirasakan. Itu merupakan salah satu contohnya. Dan yang 4 merupakan rincian, biasanya ada ulang tahun, hari, janji, dan juga menit. Selanjutnya ada implikasi desain. Nah, di implikasi desain ini ada 3 bagian. Yang pertama aktual atau anggapan, lag. Maksudnya cocok dengan skala waktu aplikasi atau tidak. Yang kedua terlalu lambat, respon terhadap suatu kejadian terlambat, misalnya pembangkit listrik darurat. Dan yang ketiga terlalu cepat, biasanya menginterupsi tugas yang lebih cepat. Seperti itu. Selanjutnya ada psikologi naif. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama prediksi kemana pengguna melihat. Yang kedua ada peristiwa secara langsung. Dan yang ketiga ada penutupan. Nah, di sini akan diberikan contoh apa saja dari ketiga hal tersebut. Yang pertama prediksi kemana pengguna melihat. Salah satu contohnya adalah mouse. Nah, kemana pengguna melihat yaitu saat memposisikan mouse itu sendiri. Kemudian ada titik persiapan dan juga layar. Yang kedua, ada peristiwa langsung. Nah, salah satu contohnya adalah
bel terdengar, biasanya ketika di kamar atau di tempat lain, dan juga visi pinggiran. Nah, yang ketiga penutupan yang merupakan kehilangan perhatian termasuk mouse dan juga aktivasi bersamaan. Di slide yang telah ditunjukkan ada contoh pengiriman email di mana di situ sudah dijelaskan, dibeberkan alur berupa waktu, mailbox, filenya statusnya seperti apa, agennya seperti apa, dan juga statusnya seperti apa, bisa dilihat di slide yang sudah kami tunjukkan. Nah, ada juga peristiwa yang dirasakan dalam hitungan menit. Alternatifnya ada pemeriksaan eksplisit, bel terdengar, dan skala waktunya jam, hari, dan juga detik. Selanjutnya, ada widget tombol layar. Nah, penonton juga bisa melihat pada slide ini bahwa ada beberapa tingkatan. Yang pertama, tombol layar sering terlewatkan tetapi kesalahan tetap tidak diperhatikan. Widget umum, kesalahan umum, biasanya ditandai dengan pertanyaan mengapa. Penutupan, kesalahan kemungkinan, tindakan bersamaan, tidak diperhatikan. Umpan balik, kemudian ada larutan yang paling terakhir. Oh, ada penutupan, kesalahan kemungkinan, tindakan kebersamaan, tidak diperhatikan, dan juga larutan, umpan balik widget untuk acara aplikasi, peristiwa yang dirasakan untuk pengguna. Selanjutnya ada contoh lagi tombol layar, di mana di bagian samping ada screen button hit dan juga screen button miss. Nah, di situ sudah dijabarkan juga bagaimana alurnya, mulai dari aplikasinya, terus dialognya, screen-nya, dan bagaimana user menggunakan aplikasi tersebut. Hit or miss. Hit or miss. Jadi di situ juga ada dicantumkan bagaimana alur dari hit dan juga miss-nya, mulai dari aplikasinya berjalan kemana, ke dialog, setelah itu ke screen, dan juga disampaikan ke user itu bagaimana. Di situ sudah dicantumkan banyak sekali contohnya, dan juga ada umpan balik layar yang identik, hanya umpan balik semantik, penutupan, mata bergerak ke tempat lain, dan satu solusinya bisa ditambahkan klik simulasi. Selanjutnya, pembahasan subbab berikutnya adalah konteks rich, di mana ada berbagai masalah. Di sini dijelaskan ada 3 masalah. Yang pertama model tugas, deskripsi formal, kedua situasi, dan ketiga etnografi. Model tugas tersebut biasanya berisi deskripsi formal, situasinya konteks yang unik, etnografi, ekologi yang kaya. Nah, bagaimana caranya membawa semua masalah tersebut secara bersamaan? Solusinya ada di pemodelan interaksi rich. Selanjutnya ada Concurrent Task Tree atau biasa disebut dengan CTT. Di situ ada bagan contoh bagaimana kita mengaplikasikannya di aplikasi booking holiday atau liburan. Kita ingin bagaimana, di situ ada bagan. Yang pertama, kita ingin membooking sebuah entah itu hotel atau apapun, dan di situ terbagi menjadi 2. Yang pertama ide liburan, dan yang kedua membuat sebuah bookingan. Nah, di holiday idea ada email advert sama decide destination, dan make bookingnya ada book flight, choose hotel, book hotel. Nah, di book flights biasanya akan dibangun oleh travel agent, choose hotel yang memilih customer, book hotel travel agent. Nah, di sampingnya sudah ada beberapa keterangan. Book holiday biasanya abstract task, terus yang gambar orang-orangan user task, computer task, user and computer, corporative task. Nah, di situ sudah dijelaskan semua. Selanjutnya ada analisis tugas groupware, di mana di situ ada 2. Yang pertama GTA, dan juga ada ontologi yang kaya. Nah, GTA sendiri adalah kerangka kerja konseptual, alat, dan juga teknik ilustrasi. Ada juga rich yang kaya akan model tugas dunia. Yang ketiga ada ontologi yang kaya, biasanya juga ada peran manusia di dalamnya untuk
berkolaborasi, ada benda fisik dan juga elektronik. Nah, di situ sudah ada juga gambar bagaimana analisis tugas grup R itu bekerja. Ada goal, event, ada task, ada objek, ada role, ada agent, dan juga ada berbagai trigger dan juga penggunaan. Selanjutnya ada informasi. Nah, informasi di sini ada 3 kriteria. Yang pertama, model kognitif yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, di situ ada tujuan dan juga tindakan. Selanjutnya ada penanggulangan situasi, ada lingkungan dan aksi, dan ada juga model kognitif yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, di situ berisi tujuan. Selanjutnya adalah kontrol. Nah, di sini sudah ada gambar, itu salah satu contoh kontrol loop yang terbuka. Nah, biasanya kontrol loop terbuka ini tidak ada umpan balik dan kontrol tersebut rapuh. Di sini ada kontrol sistem, action, dan juga environment. Nah, untuk gambar selanjutnya ada kontrol loop yang tertutup. Nah, kelebihan kontrol loop tertutup ini menggunakan umpan balik dan kontrol ini sangat kuat. Gambarnya ada kontrol sistem, ada action, ada environment, dan kelebihannya ada feedback atau umpan baliknya. Menambahkan informasi, di sini ada salah satu contoh bagaimana cara kita menuangkan sebuah tea. Di sini ada berbagai macam caranya, berapa cup yang kita butuhkan, kemudian bagaimana cara tersebut. Nah, di sini sudah ada contoh dari menambahkan informasi. Kemudian ada menambahkan informasi CTD. Nah, di sini ada sumber informasi, informasi yang diperlukan saat ini, dan juga GUI yang mudah atau banyak ruang mobilenya. Untuk sumber informasi sendiri, ada bagian dari tugas yang ada, contohnya nomor telepon dimasukkan, kemudian ada pengguna yang mengingatnya, contohnya nomor penarikan setelah permintaan direktori, ada tampilan perangkat. Dan pada informasi diperlukan saat ini, ada subtugas yang melibatkan input dan juga output. Ada beberapa jenis pilihan bagaimana cara mengetahui apa yang harus kita lakukan, dan ada subtugas berulang, tetapi iterasinya tidak ditemukan. Selanjutnya ada pemicu. Di sini ada gambar proses yang akan terjadi. Ada get post from pigeonhole, kemudian ada bring post to desk, kemudian ada open post. Nah, gambar di bawahnya ada pemicu kapan dan mengapa proses itu akan terjadi. Nah, pemicunya ditandai dengan gambar seperti petir warna kuning. Yang pertama ada first thing in the morning, kemudian ada holding post, kemudian ada at coffee time. Nah, pemicu umum biasanya di sini ada 5 pemicu umum. Yang pertama ada segera, langsung setelah tugas sebelumnya, ada sementara, biasanya hanya pada waktu tertentu saja, ada sporadis ketika seseorang memikirkannya. Nah, yang keempat ada peristiwa eksternal. Biasanya salah satu pemicu ini adalah ketika sesuatu terjadi, contohnya ketika ada panggilan telepon mendadak. Nah, isyarat lingkungan yaitu sesuatu yang mendorong tindakan kita. Selanjutnya ada artefak. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama studi etnografi, yang kedua sebagai representasi bersama, yang ketiga adalah sebagai fokus kegiatan, pemicu, dan juga sumber informasi dan lain-lain. Di situ ada gambar salah satu contohnya. Kemudian ada placeholder. Nah, placeholder sendiri mengetahui di mana kita dalam suatu proses. Jadi, placeholder ini mengetahui kita tuh ada di bagian posisi mana. Misalnya di perhitungan program, seperti itu. Kemudian ada coding, yaitu menyimpan eksplisit dan juga dalam artefak. Selanjutnya ada interaksi berbasis sensor. Sini ada 3 poin. Yang pertama ada pips, yang kedua ada media cup, dan yang ketiga ada on cue. Nah, di bagian pips ada Cirrus Cambridge atau biasa disebut RIP. Kemudian ada buku harian kontaks. Nah, di media cup ada
contoh cangkir memiliki sensor panas, biasanya dari gerakan dan juga tekanan, kemudian digunakan untuk kesadaran pengguna bergerak, biasanya ini bersifat umum. Kemudian yang ketiga, tadi ada on cue, sifatnya biasanya cerdas, berwaktu lebar, intelijennya juga tepat, atau kecerdasannya, prediksinya tepat. Kemudian analisis dari isi clipboard. Kemudian ada menyatakan hal-hal yang harus kita lakukan, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada salah satu contoh spektrum disengaja. Nah, di situ ada tingkatannya. Tingkatan pertama ada sengaja, kemudian diharapkan, dan juga insidental. Nah, salah satu contohnya disengaja, yaitu ketika kita menekan sebuah lampu dan berjalan ke kamar dan mengharapkan lampu itu untuk diaktifkan atau menyala, dan juga berjalan ke kamar tanpa diketahui suhu AC sudah meningkat. Nah, itu salah satu contoh spektrum disengaja. Nah, ketidakstabilan. Nah, ketidakstabilan di sini juga ada 3 tingkatan sama seperti sebelumnya. Opsi bersama, pengguna secara eksplisit mengungkapkan atau menggunakan perilaku, contohnya pintu terbuka untuk lampu. Pemahaman, pengguna memperhatikan bentuk model, kemudahan bergantung pada perilaku. Kemudian ada interaksi model, di situ ada siklus disengaja, biasanya eksekusi normal, evaluasi lingkaran. Kemudian ada beberapa pengecualian, salah satunya tujuan, display, dan juga opportunistik. Ada pedoman, umpan balik, dan juga transparansi. Nah, di situ ada gambar, tujuan, dan juga sistem. Nah, tujuannya itu merupakan niat yang akan dieksekusi menjadi sebuah sistem dan akan dievaluasi menjadi sebuah tujuan, seperti itu. Nah, penjelasannya sudah ada sebenarnya di slide berikutnya. Pemahamannya, kecerdasan bawaan berupa fisik, alam, hewan, sosial, atau fisiologis. Kemudian ada pemikiran rasional, ada juga imajinasi, dan interface-nya bisa berupa GUI, VR, AR, yang nyata, yang merekrut dari intelijen fisik atau nyata. Kemudian ada isu dan proses. Nah, di bagian ini ada 2 poin. Yang pertama, ketidaktentuan, dan yang kedua, proses untuk mengidentifikasi. Pada proses ketidaktentuan ini, biasanya sistem yang digunakan adalah sistem tradisional dan tentunya banyak sekali kesalahan. Kemudian ada sensor yang berbasis intrinsik untuk desain. Biasanya bacaannya pasti inferensi, biasanya mengontrol aspek-aspek non-kritis dari suatu lingkungan. Nah, pada proses yang mengidentifikasi ini ada input, ada output, dan juga ada skenario. Input sendiri merupakan apa yang kita inginkan dari suatu sistem itu, outputnya apa yang akan dihasilkan dari sistem itu, dan juga skenarionya biasanya bagian dari input dan outputnya. Selanjutnya ada salah satu contoh untuk mendesain atau merancang lampu mobil. Nah, input yang kita butuhkan yaitu pintu terbuka dan juga mesin mobil. Dan untuk outputnya, karena kita ingin membuat atau merancang sebuah lampu mobil, tentunya output yang kita perlukan adalah cahaya dari mobil itu sendiri. Nah, kemudian kita akan mengidentifikasi skenarionya, ada langkah labelnya, dan juga bisa dilihat di slide langkah-langkahnya, ada persyaratan resmi, dan juga tentunya kita akan memastikan cahaya untuk si pengemudi. Nah, penerapannya, sensor tidak digunakan untuk tujuan awal, yang artinya arsitekturnya terbuka, penemuan diri dan konfigurasi diri. Kemudian ada pribadi, internet yang memungkinkan siaran kettle ke dunia, ada konteks, menyimpulkan aktivitas dari pembacaan sensor jadi status, bukan sebuah peristiwa. Ada penyaringan dan penggabungan data, menggunakan beberapa sensor untuk membangun konteks. Ada kesimpulan, kode tangan atau pembelajaran mesin, dan yang harus digunakan untuk mengontrol lampu tersebut atau memodifikasi aksi dari pengguna. Nah, untuk arsitektur sistem berbasis sensor bisa dilihat di slide ini. Nah, di situ sudah ada gambar bagaimana
arsitektur dari sistem yang berbasis sensor. Ada data fusi, dan kemudian ada kesimpulan, ada konteks model, dan juga ada user action. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.